Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Saya perkenalkan, nama saya Maisarah MTD, asal sekolah SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran UKIN. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk perkenalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kondisinya pagi hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ibu. Kabar UKK bagaimana? Setelah melaksanakan UKK 1 minggu ya? 1 minggu? Bagaimana? Cukup melelahkan atau bagaimana? Melelahkan itu nanti untuk membuahkan hasil yang baik, hasil akhir yang baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa seperti biasa ya, berdoa biasa yang kita lakukan. Oke, berdoa dimulai. Dan rahmat agar tetap bisa melaksanakan pembelajaran seperti pagi hari ini. Ya, dan kami sekalian, pada pagi hari ini untuk mau menanyakan kabar masing-masing, sehat semua kan? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir, mana absennya Pak? Simak. Ini sudah diabsen pagi tadi pas upacara bendera kan? Ini hadir upacara pagi hari ini semua kan? Berarti di sini boleh lihat dari sisi semua, berarti hari ini anak-anak sekalian hadir ya. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ibu mau menanyakan kembali tentang pelajaran kita minggu yang lalu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, Ibu mau bertanya dulu, masih ada yang mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Mengenai apa pembelajaran kita yang lalu? Coba siapa dulu? Peluang majemuk. Peluang majemuk adalah peluang yang terjadi dari dua kejadian atau lebih yang dikemukakan dengan PAB atau PNB. Ya, yang lain sama jawabannya. Berarti pembelajaran kita minggu yang lalu itu adalah mengenai peluang majemuk. Jadi pembelajaran kita minggu yang lalu itu adalah mengenai peluang majemuk. Di mana tadi peluang majemuk itu adalah gabungan dari dua kejadian atau lebih. Jadi dalam peluang majemuk itu kemarin ada peluang saling lepas, ada peluang saling bebas, dan satu lagi ada peluang bersyarat.
Ya, jadi yang sudah kita pelajari tadi ada peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan ada bagian dari peluang majemuk itu adalah peluang bersyarat. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai peluang bersyarat. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi peluang bersyarat itu, Ibu sampaikan dulu. Ya, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar dari peluang bersyarat ini adalah mendeskripsikan peluang bersyarat, kejadian-kejadian saling lepas, saling bebas, dan kejadian majemuk dari suatu percobaan acak. Dari kompetensi dasar ini tujuan kita mempelajari peluang bersyarat itu hari ini adalah, atau tujuan kita mempelajari materi pada hari ini adalah tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang harus dicapai oleh anak didik Ibu sekalian itu adalah yang pertama, dapat menganalisis peluang-peluang kejadian bersyarat dengan benar. Yang kedua, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat dengan tepat. Jadi berapa tujuan yang ingin kita capai untuk hari ini? Dua. Seperti biasa, ya, sintak pembelajaran yang kita lalui hari ini adalah yang pertama, ya. Seperti biasa, Ibu tidak memberikan lagi materi. Jadi Ananda kami sekalian nanti mencari informasi sendiri untuk menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Ya, jadi yang pertama tahapan pembelajaran yang kita lalui hari ini, yang pertama ada nanti orientasi pada masalah. Ibu memberikan masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ya, itu nanti Ibu membagi ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Itu nanti kita melaksanakan diskusi kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyaksikan hasil karya. Itu nanti Ananda kami sekalian mempresentasikan hasil diskusinya. Terus yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi. Kita sama-sama nanti mengevaluasi hasil diskusi yang telah kita laksanakan. Dan untuk Ananda kami sekalian, ada yang mau bertanya sampai di sini? Sebelum kita masuk ke materi peluang bersyarat, kita masuk ke tahap yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Ya, jadi nanti si Ibu membagikan LKPD. Ibu membagikan LKPD dengan lembar observasi siswa. LKPD itu nanti Ibu bagi per kelompok, satu per kelompok, dan lembar observasinya juga nanti satu per kelompok. Di dalam LKPD, Ananda kami sekalian nanti menyelesaikan masalah yang berikan. Ada dua masalah di dalam LKPD. Jadi diskusikanlah nanti masalah yang tertera di dalam LKPD. Kemudian observasi itu kamu observasi temanmu dari kelompok yang lain. Dan observasi temanmu, ada nanti beberapa di situ pertanyaan observasinya. Jawablah pertanyaan observasi yang dibuat di dalam lembar observasi itu. Itu bukan mengobservasi secara pribadi, itu observasi untuk kelompok lain. Misalkan nanti di sini ada LKPD dan ada lembar observasi. Nanti ini Ibu berikan satu per kelompok. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu bagikan dulu ke dalam kelompok. Kelompok satu itu ada si Agil, si Aslimah, si Ulfah, dan si Aulia. Ya, udah silakan lanjut bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di sebelah kanan ya. Kelompok dua nanti ada si Musa, si Afandi, si Ali Rahman, dan si Padel. Itu di sini Ibu membagikan nanti LKPD satu per kelompok. Silakan dikerjakan nanti masalah yang tertera di dalam LKPD. Terus bersamaan dengan LKPD, Ibu bagikan nanti lembar observasi ya. Tadi seperti yang Ibu jelaskan, observasi teman sejawatmu atau kawanmu. Oke, ini LKPD-nya.
Apa namanya? Oke. Sesuai. Belum. Tunggu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Ya, biar kita lanjutkan dengan presentasi. Sudah selesai semua? Belum? Lagi ya. Kita ke sekolah dan kita lanjutkan dengan presentasi. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 semuanya kan? Ya, silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ramdana. Di sini saya berperan sebagai moderator dan teman di samping saya bernama yang berperan sebagai pemakalah 1 dan yang di sampingnya bernama yang berperan sebagai pemakalah 2 dan yang satunya lagi bernama yang berperan sebagai menyampaikan kesimpulan terhadap permasalahan ini. Nah, baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemakalah 1. Baik, untuk masalah 1, kami dari kelompok 2 mendapatkan penyelesaian yaitu diketahui peluang orang pergi berbelanja sendiri atau PA sama dengan 0,65, sedangkan peluang taninya pergi berbelanja sendiri atau PD sama dengan 0,80. Peluang lainnya bersyarat peluang taninya pergi berbelanja bersama yaitu PAUD sama dengan 0,90. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mempresentasikan penyelesaiannya di papan ini. Yang lainnya lihat kawannya, nanti kalau ada yang salah boleh dikasih komen, boleh dikasih apa ya, lihat kawannya yang presentasi. Mana tahu nanti ada jawabannya.
Jadi peluang lainnya pergi belanja terlebih dahulu adalah peluang A dengan syarat B, yaitu B A syarat peluang B sama dengan B A N B dibagi BB sama dengan 0,5 dibagi 0,80, yaitu 0,62. Jadi peluangannya pergi belanja, jika tadinya sudah pergi belanja lebih dulu adalah 0,69. Ya, untuk yang lainnya, kelompok yang lain silakan lihat jawabannya. Nah, dari permasalahan di satu ada yang mau bertanya? Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau ditanyakan atau jawabannya sama? Kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan atau jawabannya sama? Jawabannya sama. Sama. Kita lanjutkan ke masalah yang kedua. Nah, karena tidak ada yang bertanya, langsung saja kita serahkan kepada pemakalan 2 untuk menyelesaikan masalah. Silakan. Nah, untuk masalah 2, saya akan langsung menuliskannya tanpa tulis. Yang lainnya diperhatikan hasil presentasi kawannya. Silahkan dikomentari kalau ada yang salah atau tidak tepat. Kelompok yang lain perhatikan dari presentasi. Nah, untuk masalah 2 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Yang lain, kelompok yang lain bagaimana? Ada tanggapannya mengenai masalah 2? Ada lagi? Oh, baik. Kemudian lanjut saja untuk kesimpulan dari masalah 1 dan masalah 2. Nah, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa masalah 1 dapat diselesaikan dengan rumus peluang kejadian A besar B sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi peluang B sama dengan
0,55 bagi 0,80 sama dengan 0,69. Nah, dari masalah kedua kesimpulannya adalah A. Peluang kejadian A besar B sama dengan peluang kejadian A dan B per peluang B sama dengan 0,70 per 0,90 sama dengan 7/9. B. Peluang kejadian B besar A bagi peluang kejadian NB per peluang A sama dengan 0,70 per 0,75 sama dengan 70/75 disederhanakan menjadi 14/15. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang telah saya simpulkan tadi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya sudah benar. Oke, baik. Dengan salam, maka saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, ini kita lanjutkan nanti dengan evaluasi karena presentasi sudah selesai semua kan? Sudah selesai dari 5 kelompoknya. Baru sekarang kita mengevaluasi dari jawaban, ya, dari jawaban diskusi. Ibu lihat tadi jawaban diskusinya itu sama semua, ya kan? Yang dipresentasikan itu sama semua, ya. Jadi nggak ada yang berbeda jawabannya, cuma terkadang berbeda di penulisan saja. Jadi kita evaluasi, ya, kita evaluasi hasil diskusi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang Anda kami sekali laksanakan. Apa tadi materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Peluang bersyarat. Jadi peluang bersyarat itu adalah peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi. Ibu ulangi lagi, peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi. Contohnya, saya akan berpesta, ya. Saya akan berpesta itu kejadian A. Kejadian B-nya kalau saya lulus ujian. Ya, contohnya kamu melakukan pesta. Kamu melakukan pesta itu karena sudah ada sesuatu. Kan? Kamu melakukan pesta itu karena sudah ada sesuatu. Karena sudah terjadi kamu lulus ujian, makanya kamu mengadakan pesta. Makanya tadi peluang bersyarat itu adalah kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi. Atau misalkan kejadian B-nya belum terjadi tetapi kejadian A-nya sudah terjadi. Ulangi satu lagi contohnya, hasil penjualan akan meningkat kalau biaya iklan ditingkatkan. Ya, A-nya, kejadian A-nya hasil penjualan itu akan meningkat. Yang sudah terjadi, nanti terjadi berarti biaya iklan itu sudah ditingkatkan. Itu yang sudah terjadi. Berarti kalau yang kamu lakukan itu biaya mengeluarkan biaya iklan atau meningkatkan biaya iklan, baru peningkatan penjualan itu pasti akan terjadi. Paham dengan kejadian bersyarat? Suatu kejadian itu terjadi sudah dibarengi dengan terjadinya kejadian yang lain. Ya, contohnya kejadian A terjadi, berarti syarat kejadian B-nya sudah terjadi. Itu peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini juga bagian dari peluang majemuk yang sudah kita pelajari. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah beberapa rumus yang kita gunakan di dalam mencari peluang bersyarat. Peluang A bersyarat B, kejadian A dengan syarat B sudah terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, B syarat A, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sudah terjadi terlebih dahulu. Jadi peluang bersyarat A jika B diketahui dibiasakan dengan persamaan. P A per B sama dengan P A NB per P B atau P tidak sama dengan 0. Ya, yang kedua, peluang bersyarat B jika A diketahui dinyatakan dengan persamaan P BA sama dengan P NB per PA tidak sama
sama dengan 0. Ini rumus yang kita gunakan dalam mencari peluang bersyarat. Udah paham sampai di sini? Kita evaluasi atau kita bahas mengenai masalah yang disajikan. Tadi masalah yang pertama, peluang Rania pergi belanja sendiri adalah 0,65. Peluang Tania pergi belanja sendiri adalah 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja adalah 0,90. Tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja dari dahulu. Ya, di sini diketahui tadi yang pertama, berarti peluang Rania pergi belanja sendiri adalah kita misalkan dia dengan peluang kejadian A. Ya, kita misalkan dengan peluang kejadian A. Yang kedua, peluang Tania pergi belanja sendiri kita misalkan dengan peluang B. Ya, jadi soal yang pertama tadi, masalah yang pertama yang di sini P A B sama dengan PA BPA tambah BB dikurang PA BNB. Jadi hasil yang diperoleh di sini adalah 0,5 dibagi 0,80 adalah 0,69. Udah, ini hasil yang pertama. Ini soal yang pertama. Udah, bisa dipahami secara keseluruhan soal yang pertama? Bisa kan? Yang mana tentu yang pertama tadi tentukan dulu dia mana dia peluang kejadian A-nya, yang mana peluang kejadian B-nya, ya. Baru kita cari peluang Rania pergi jika peluang A, jika peluang B sudah bersyarat. Itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan masalah yang kedua. Peluang pesawat berangkat tepat waktu 0,75 dengan peluang pesawat sampai Surabaya sesuai jadwal 0,90. Jika peluang pesawat berangkat tepat waktu dan sampai Surabaya dan sesuai dengan jadwal 0,70, berapa peluang bahwa pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui pesawat sampai tujuan tepat waktu? Berarti udah dengarkan dulu, berarti yang pertama ini pesawat berangkat tepat waktu jika diketahui pesawat sampai tujuan tepat waktu. Berarti PA sudah bersyarat dengan B. Itu yang pertama kan? Maka masukkanlah rumus yang tadi setelah kamu tentukan dulu yang kamu ketahui itu yang mana PA-nya, yang mana PB-nya. Untuk menjawab soal yang pertama, ya, yang kita tentukan di situ adalah PA kejadian A sudah bersyarat dengan kejadian B. Itu yang nomor A. Kan yang nomor B-nya pesawat sampai tujuan sesuai jadwal jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu. Berarti kejadian B bersyarat kejadian A. Masukkan rumusnya. Jadi sini tadi jawaban penjabaran jawaban yang nomor 2. Hasilnya adalah 70/75. Ini jadi 14/15 ya. 14/15 ini hasilnya. Disederhanakan yang 70/75 ini. Jadi nanti hasilnya adalah 14/15. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang nggak ada yang kita ditanyakan lagi, kita lanjutkan dengan refleksi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan refleksi ya. Refleksi ini seperti biasa Ibu berikan nanti beberapa pertanyaan. Ibu berikan beberapa pertanyaan nanti ya dari refleksi ini. Nanti silahkan siapa yang bisa menjawabnya ya. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari materi ini? Siapa yang mau menjawab? Apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari materi ini? Ya, refleksi ini seperti yang biasa Ibu berikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari materi ini? Lihat. Setelah mempelajari materi ini, saya dapat menyelesaikan bagaimana cara mencari peluang bersyarat. Oke, terima kasih kan kita kasih aplaus untuk Aulia. Semuanya ini menjawab. Oh, Ibu semuanya menjawab ini. Apakah kalian senang belajar dengan metode seperti ini? Oke, berikan alasan dulu. Siapa yang bisa memberikan alasannya? Oke, Agil, silakan.
karena materinya sangat mudah untuk dipelajari. Oke, kita kasih atas untuk Agil Ramdhana. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa yang membuatmu tertarik? Apakah dengan model pembelajarannya? Apa dengan model diskusi kelompoknya? Apa karena presentasinya? Ulfa, apa yang membuatmu tertarik? Dia di model pembelajarannya kah? Atau di diskusinya? Atau di presentasinya? Apa yang membuatmu tertarik untuk belajar hari ini? Di diskusinya, Bu. Oh ya, Metode di diskusinya, metodenya. Intinya, metode pembelajaran ini menyenangkan ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Apa yang ingin kamu komentari pada pembelajaran hari ini? Jadi ini biasanya ini. Apa lagi? Biasanya tukang komentar sekali Rahman. Tukang komentar ini biasanya. Agil, apa yang ingin kamu komentari pada pembelajaran hari ini? Agil. Pandi? Apa Pandi? Agil, silakan. Apa yang ingin kamu komentari pembelajaran hari ini? tidak ada yang ingin saya komentari karena apa yang saya pikirkan berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Kita kasih atas untuk Agil Ramdhana. Pembelajaran hari ini atau model pembelajaran hari ini dapat kita lanjutkan untuk pembelajaran ke depannya. Jadi kita lanjutkan dengan kesimpulan. Oke, terakhir kita lanjutkan dengan kesimpulan. Jadi sama-sama kita membuat kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Apa kesimpulan yang dapat kita tarik untuk pembelajaran hari ini? Ya, apa tadi materi pelajaran kita hari ini? Peluang bersyarat ya. Jadi peluang terjadinya kejadian A kalau kejadian B sudah terjadi. Itu kesimpulan dari peluang bersyarat. Terus selanjutnya kejadian bersyarat bagian dari kejadian majemuk karena peluang terjadi adalah gabungan dari dua kejadian. Jadi peluang bersyarat yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah itu masih bagian dari peluang majemuk ya. Jadi peluang bersyarat itu tadi, peluang bersyarat itu terjadi jika kejadian A dan kejadian B itu dibarengi dengan kejadian B yang sudah terjadi. Itu kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan untuk Anda kami sekalian. Sebelum kita lanjutkan dengan soal individu, ya. Nanti Ibu kasih soal individu atau soal terakhir, kerjakan individu atau kerjakan sendiri ya, bukan kelompok lagi mengerjakannya ini. Ya, sebelum kita mengerjakan soal individu ini, silakan kembali ke mejanya masing-masing biar kita kerjakan soal individu. Silakan kembali ke meja. Sekarang Ibu kasih soal individu ini dikerjakan sendiri. Waktunya hanya 3 menit ya. 3 menit setelah Ibu bagikan nanti. Ya, ini per orang, ini soalnya di depan. Ini soalnya di depan. Kamu baca sendiri soalnya dan selesaikan sendiri ya, bukan berkelompok lagi ini. Ya, silakan dikerjakan. 3 menit ya, itu soalnya di depan. Kartu hati jika diketahui, yang kedua dan yang ketiga juga kartu hati. Satu aja rumusnya. Silakan dikerjakan 3 menit ya. Udah ada selesai semua kan? Udah selesai semua. Nanti dikumpulkan sekalian sama LKPD dan lembar observasinya ya. Yang mengumpulkannya silakan Anda Musa, tolong dikumpulkan semuanya. Jangan terlalu berisik. Kumpulkan Musa semuanya sama LKPD sama lembar observasinya.
semuanya mengumpulkan. Jadi untuk hari ini, pembelajaran kita pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Aktivitas ungkaplah beberapa hari ke depan. Ya, ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.